Kisah kali ini tuh ada yang lucunya, ada yang anehnya, ada yang buat kita geram, marah, kesel, hayang nyiduhan, ngajenggun, ada gungkeun, nakol, neke, nyeleding, bebengukna. Kenapa? Karena ini nih. Di sana itu di daerah Banten itu ya, kita itu berteman sama orang yang bercadar. Tahu lah ya, bercadar itu pasti orang sudah berpikir, oh ini Islam kental, ini Islamnya. Di situ teman saya itu dia tinggalnya di daerah Banten sana. Teman saya itu perakit bom. What? Dimana saya dulu selalu mengolok-olok orang Kristen, kafir, makanannya babi, orang-orang haram. Di sini itu banyak kok orang Muslim yang makan daging anjing. Pengajian gitu kan. Terus tapi saya bilang itu semua munafik. What? Jadi kita itu menyembah pohon besar di daerah Banten sana ada. Di daerah Banten sana ada satu rumah. Di rumah itu ada kuburannya. Kuburan itu itulah yang kita sembah gitu. Gereja dibakar. Waktu di Bandung saya pernah di Bandung. Jadi itulah kerjaan kami di Bandung, gereja yang dibakar, itulah kerjaan kami. Nah, saksikan kisah lengkapnya hanya di Molab Channel dalam program 3M season kedua. Colok. Sering kita melihat murtadin Indonesia, ceritanya yang haru, duhai lucu sekali. Ceritanya yang haru, duhai lucu sekali. Oh tadi minum formalin jadi kafirin. Hei murtadin, ini mualaf siap nampolin bersama dengan umat muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam yang begitu sempurna dan luar biasa. Tidak lupa juga salawat serta salam kepada Nabi kita, junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Molaf, cerita kali ini tuh datang dari seorang wanita yang katanya sih dari keturunan Islam yang sangat kental. Lalu diadopsi oleh Yesus. Diadopsi apa keturunannya ya? Soalnya ngakunya sih anak Yesus, tapi dia ini entah murtadin, entah kafirun asli. Dari ceritanya nanti sahabat bisa menilai sendiri nih. Dan jangan kaget bila ada kalimat atau fitnahan atau hujatannya yang bisa menimbulkan perpecahan dan adu domba antar umat beragama. Saya di sini hanya mereaksi dan menjawab sesuai kapasitas saya. Oke, sahabat Molaf yang baru nonton channel ini, tampol dulu dong tombol subscribe-nya. Terus jempolnya jangan lupa di-share juga ya di media sosialnya. Terus bagi yang mau berinfak zakat atau sodako yang tujuannya insya Allah kita akan menyewa markas dakwah yang baru, sahabat Molaf bisa mentransfernya lewat nomor rekening yang ada di bawah ini nih ya. Dan kami juga menjual beberapa perangkat seperti laptop ini akan kami jual, lalu laptop ini juga akan kami jual. Satu buah VGA mereknya Nvidia MSI GTX 1050 Ti 4GB. Nanti insya Allah teman-teman bisa melihat semuanya di kolom deskripsi. Insya Allah perangkat yang semua nanti terjual ini digunakan untuk menambah biaya sewa markas dakwah Mualaf Channel yang baru. Dan insya Allah bagi sahabat Mualaf yang sudah mengirimkan zakat, infak, sedekah itu bisa menjadi amal jariah dan dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rizkinya serta diringankan nanti ketika dia akhir. Amin, Allahumma amin. Ayo tuh sahabat Molaf, kita akan menonton videonya bareng-bareng dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Keheula tampol nanya, sabar.
di mana saya dulu beragama Islam dan sekarang saya sudah menjadi anak Yesus. Itulah lebih tepatnya. Wanjay, anak Yesus nih bos, senggol dong. Jadi memang saya itu orang Batak, tapi nggak semua orang Batak itu beragama Kristen. Ibu saya, Bu Rusitorus, dari turun-temurun, lebih tepatnya lagi kalau kayak di Batak itu, nenek kakek itu dipanggilnya opung gitu. Nah, opung saya itu haji semua. Minimal maksimal opung-opungnya haji-haji deh bos, senggol dong. Ngeri ya, udah sama anak Yesus terus opung-opungnya nih haji-haji semua. Bisa dikatakan nih anak Yesus bisa ngalahin Falak di Denun 2 ya. Tapi saya di Muslim itu nggak ada kenyamanan hati gitu, nggak ada ketenangan hati walaupun saya sholat 5 waktu, saya mengaji, ya. Terus saya puasa Senin Kemis, puasa sunnah, terus saya sholat tahajud, sholat duha, itu nggak membuat hati saya nyaman, saya sampai merinding. Itu nggak membuat saya tentram, hati saya nggak damai gitu. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, seperti itu aja yang saya rasakan. Walaupun saya sholat tengah malam, sholat tahajud ya, istilahnya saya mau mencari jati diri saya gitu. Ternyata nggak saya temukan, tahun demi tahun nggak saya temukan. Mau menemukan itu, kadi kuaing ditampol lah babengukna. Ratusan bahkan ribuan kafirun yang nyamar jadi murtadin ataupun murtadin yang benar-benar murtad yang berani nolol di YouTube maupun media sosial yang lainnya, mereka ini selalu mengatakan saya lahir dari keluarga muslim, kakek nenek, omah opah, opung-opung, namboru, ayah, ibu, om, tante, udah, tetangga, semuanya. Kalau nggak haji, ustadz, kalau nggak ustadz, guru ngaji, dan lain sebagainya. Dungu kalau ada yang bilang terberkatilah saya dengan cerita ini. Puji Tuhan, haleluya. Sadar iya, nuki patute ya, yang seperti ini tuh loba ngawadulnya, banyak menipunya. Udah beres cerita ini mah, pasti semua akan mengatakan, Ibu, Bapak, ini ada persembahan kasih dari jemaat. pakai bawa-bawa sholat 5 waktu lah, tahajud, duha, mengaji, puasa Senin Kemis, puasa sunnah, semua terasa hampa. Atuh siate bedul, dah kamu mah tidak melakukannya, dan kamu juga bukan dari Islam. Dah mana emang ngomong hungkul, biar kelihatan tuh bener muslim dari lahir. Padahal mah kafir. Betul tidak? Ya kita lihat aja nanti ya. Terus lagi kita lanjut ya. Jadi pas saya merantau itu teman saya nggak ada yang Kristen, teman saya Muslim semua. Ada lagi satu teman saya, dia yang pakai celana ngatung. Ya biasanya kalau dibilang itu yang muslim kental gitulah, yang perempuannya pada pakai cadar, ya. Jadi di situ teman saya itu dia tinggalnya di daerah Banten sana. Nah, di situ teman saya itu perakit bom. Nah, itulah. Jadi di sana itu di daerah Banten itu ya, kita itu berteman sama orang yang bercadar. Tahu lah ya, bercadar itu pasti orang sudah berpikir, oh ini Islam kental, ini Islamnya sudah 100% kali gitu ya. Bentar. Ini saya agak kaget nih ya. Dia bilang yang bercadar temennya dan celana ngatung itu mereka merakit bom, merakit bahan peledak di daerah Banten. Ini berat loh. Udah bawa-bawa daerah Banten, perakit bahan peledak atau perakit bom gitu. Wah, perkataan ini bisa dipertanggungjawabkan nggak nih? Banyak nih teman-teman saya yang di Banten nih. Kalau memang iya
perkataanmu ini benar, kenapa pada saat itu nggak lapor polisi? Kalau tidak benar, Anda sudah memfitnah Islam, orang-orang yang bercadar dan juga orang yang bercelana cingkrang atau orang-orang Banten. Anda sudah fitnah nih, 1x24 jam. Anda bisa kami laporkan. Dan video ini sebagai buktinya nih. Maaf ya, ini orang ini nih. Dungunya makhluk ini bawa-bawa orang Banten yang ngerakit bahan peledak atau ngerakit bom. Densus aja ngelacak teroris itu bertahun-tahun. Ini temannya sendiri loh, dan nggak mungkin orang yang ngerakit bom ini terus bilang, aku ngerakit bom loh, kamu mau lihat nggak? Sumpah, dungunya ini bener-bener. Ini viralkan ya sahabat mualaf ya, karena sumbernya pun pasti setelah video ini viral pasti dihapus. Tenang aja, saya sudah download videonya full, dan mungkin dia pikir nggak akan ada yang merespon. Dia pikir ini main-main hal seperti ini. Ini kurang ngajar ini. Pakai cengengesan lagi ceritanya kan. Jadi di situ teman saya itu dia tinggalnya di daerah Banten sana. Nah, di situ teman saya itu perakit bom. Nah, itulah. Jadi Astagfirullahaladzim. Kita lanjut ya. Jadi jangan salah, dengan yang orang yang bercadar itu bukan berarti dia sudah suci dan sudah murni, ya. Karena saya itu teman saya semua. Kita pakai baju syar'i, kerudung yang panjang gitu. Ini udah fitnah lagi nih. Dia nggak sadar apa yang dia bicarakan. Karena semua sudah ditulis sesuai dengan skenario untuk memfitnah Islam. Coba aja lihat. Setiap dia ngomong itu dia lihat ke bawah, lihat catatan. Setiap ngomong itu dia lihat ke bawah, lihat catatan. Karena ucapannya ini selalu diulang-ulang, artinya dia ini berbohong. Kurang ngajar ini fitnahnya ya. Kita lanjut lagi nih. Pokoknya Islam kental lah ya. Jadi tapi saya menjalani hari-hari itu walaupun saya sholat 5 waktu. Saya puasa Senin Kemis, puasa Ramadan, terus sholat tahajud, sholat duha. Nggak tahu saya apa sih yang saya kerjain ini gitu. Saya nggak tahu itu membuat saya itu nyaman atau enggak. Saya kerjain aja gitu. Nah, ternyata pas tepat 2017. Nah, 2017 itu saya jujur, saya memang selalu mengejek-ejek orang Kristen. Karena kata teman saya yang di Banten itu, orang Kristen itu apa sih, kafir itu. Nah, saya pun ikut-ikutan gitu. Saya ikut-ikutan karena saya tidak, kalau dididik sama orang tua, nggak terlalu banget lah gitu ya kan. Jadi, saya tinggal di perantauan di Tangerang, Jakarta. Saya ikut-ikut majelis pengajian gitu. Tapi tetap aja walaupun saya ikutin itu semua hanya di mulut, hanya di luar saja. Hanya di luar saya dilihat muslimah banget. Kerudung saya yang panjang. Kerja pun saya pakai kerudung. Terus ini nggak terlihat, ini cuma gini aja gitu kan. Baju saya pun panjang, kurang panjang. Terus berawal dari 2016 saya selalu mendengarkan lagu Kristen. Saya pun nggak tahu lagu Kristen itu bukan sengaja saya dengar, tidak. Tiba-tiba ada yang menyanyikan lagu "Hidup ini adalah kesempatan". Kesempatan untuk menampol kau, anak Yesus. Tampol bos. Sholat 5 waktu, puasa Senin Kamis, puasa Ramadan, sholat tahajud, sholat duha, tapi nggak tahu apa yang saya kerjakan ini. Dah siapa memang tidak pernah mengerjakannya. Dan kau itu hanya mengarang cerita supaya kau terlihat istimewa di depan para kera. Itu mau kamu subur? Nah si areanya. Itu kan gaya kamu subur. Pasukanmu sudah tidak ada. Inilah
contoh kafirun yang ingin menggoda hati untuk menarik simpati orang-orang Kristen agar mendapatkan upeti. Uyuhan gitu, yang kayak gini teh di haleluyaan, liar sugan. Terus, si Butet ini teh bilangnya, dia selalu mengejek orang Kristen karena temannya yang di Banten bilang kalau Kristen itu kafir. Lah, memang iya kafir. Tahu kan artinya kafir? Kenapa orang-orang yang di luar Islam itu disebut kafir? Nah ini mah kafir mah bukan ejekan, bukan hinaan. Kafir Quraisy aja disebut, hei kalian kafir Quraisy, santuy-santuy aja, senyum-senyum gitu. Karena mereka memang menutup diri dari kebenaran Islam, dari Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kafirun kayak gini dianggapnya mengejek, kan jeprut gitu ya. Terus tuh dia bilang gini nih, kerudung saya yang panjang ini nggak terlihat, ini cuma gini aja gitu kan. Yakin? Ini foto apa, Cok? Ini foto siapa? Ngomong wes ya, sigan betul, punten ya. Banyak nih wanita Kristen yang suka pakai hijab, suka pakai kerudung. Itu bisa dari tuntutan kerjaan ataupun penipuan. Ya, karena kau nyebut kami babi ya, kamu pakai jilbab itu kenapa? Yesus aja telanjang, kenapa kamu pakai jilbab? Nah, itu contoh dari mana? Mohon maaf Ica, kan? Kamu cuma mau nipu-nipu Islam awam. Kau cuma mau nipu yang awam, Mikana. Kamu pakai jilbab itu apa tujuanmu coba? Tujuanmu pakai jilbab apa? Sebelum agamamu lahir, kamu mau menipu mayoritas. Sebelum ngerti? Agamamu lahir, Kristen sudah lebih dulu memakai jilbab. Di mana Kristen pakai jilbab? Ya. Dan dari bahasanya saja bisa terlihat wanita ini seperti apa, ya kan? Silakan sahabat Molaf nih nilai sendiri aja dan tulis di kolom komentarnya. Kita akan lanjutkan kembali. Di situ saya sampai merinding. Di situ saya terbuka hati saya sedikit. Dimana saya dulu selalu mencaci maki orang Kristen. Dimana saya dulu selalu mengolok-olok orang Kristen. Kafir, makanannya babi, orang-orang haram, tuh. Karena teman-teman saya seperti itu. Jadi teman-teman saya itu orang-orang yang agamanya kental-kental, ya. Aduh, inilah yang dimaksud dengan memecah belah keharmonisan antar umat beragama ya. Karena kalau seseorang yang punya agama yang bagus, atau kata orang lain mah, kata kafirun mah, agamanya kental banget, tahu banget tentang agama, istilahnya kalau kita ini punya ilmu, dia punya adab, punya akhlak, pasti orang tersebut itu akan banyak diam dan santai gitu. Nggak akan mungkin mengejek orang lain, menghina orang-orang Kristen yang tidak seakidahnya. Nggak mungkin kalau orang yang punya akhlak, punya ilmu, punya adab, dan agamanya kental banget, kental juga susu kental manis. Nah di sini kan seolah-olah apa yang dia katakan ini bahwa umat Muslim Banten ya, karena dia ngomong orang Banten semua nih, teman-temannya yang di Banten ini senang banget atau suka banget menghina orang Kristen. Bahkan kalau sahabat mualaf tahu nih, adat istiadat daerah Banten sana tuh, apalagi tentang agama, itu patut banget diacungi jempol. Nggak bisa diganggu gugat itu agama. Kalaupun ada yang menghina atau mengejek orang-orang kafir, itu bukan ajaran agama Islam ya, bukan ajaran agamanya, tapi memang dari diri sendiri atau personalnya. Ini nih paling kalau diciduk pura-pura ODGJ, terus kalau misalnya nggak ODGJ paling di atas materai. Kalau nggak ada materai ya paling damai. Ini kita lanjut lagi ya. Terus saya tetap sama tim saya majelis gitu, kita tetap pengajian iya. Terus di tempat kerja juga kita selalu acara-acara pengajian gitu ya. Terus kita juga menyembah berhala. Menyembah berhala itu seperti ini. Jadi kita itu menyembah pohon besar. Di daerah Banten sana ada. Jadi pohon besar itu pohonnya besar, pokoknya udah kalau kata orang di situ udah seratusan tahun pohon itu. Jadi orang banyak yang datang ke situ untuk menyembah kepada pohon itu, untuk meminta kepada pohon itu. Dan kalau terkabul permintaannya, kita harus melilitkan kain putih gitu di pohon itu. Nah, terus kita juga kuburan keramat. Jadi ada di daerah sana itu pedalaman sekali.
di daerah Banten sana. Jadi ada satu rumah, di rumah itu ada kuburannya. Kuburan itu di dalam rumah lah ya. Jadi itulah yang kita sembah gitu. Jadi aku itu berpikir gini, lah aku Muslim, aku sembahyang, tapi aku juga menyembah berhala. Ya, menyembah berhala itu padahal kan dilarang, di agama manapun dilarang untuk menyembah berhala. Tapi kami melakukan itu, kami mandi kembang, terus sama ada nanti yang doain di daerah Banten itu. Nah, pokoknya itu sering kita lakuin gitu. Jadi kok kayaknya percuma lah gitu, percuma walaupun kita mengaji tapi kita tetap menyembah berhala, kita juga sholat juga, jadi percuma gitu kan, gak ada artinya. Jadi kita tampol dulu aja nih bebangusnya ya. Tampol bos. Ini bisa dibilang benar-benar keterlaluan ya. Hinaan dan fitnahannya inilah yang membuat saya geram. Sumpah, ini saya pengen jambak rambutnya nih. Terus minta bukti itu. Dimana kita sebagai umat muslim ini menyembah berhala seperti pohon ataupun makam ataupun kuburan. Inilah salah satu contoh manusia yang memecah belah persatuan antar umat beragama. Di daerah Banten ini yang dimana wali Allah yaitu Eyang Haji Syekh Syarif Hidayatullah atau yang dikenal sebagai Sunan Gunung Jati yang menyebarkan agama Islam, dihina nih daerahnya sebagai penyembah berhala dan kuburan lagi, bahkan makam. Sampai difitnah nih warga Banten karena teman-temannya dia orang Banten yang pakai cadar dan celana cingkrang ini adalah perakit bahan peledak atau perakit bom. Ini biadab ini betina. Astagfirullahalazim. Di semua daerah punya adat istiadat dan juga kearifan lokal tertentu nih. Kalau ada pohon besar terus diikat kain, apa umat muslim langsung menyembahnya? Kan dungu kalau orang punya pikiran kayak gini. Di pinggir jalan aja banyak tuh pohon yang dililit kain, kainnya warna-warni. Be aja gitu. Umat Islam tuh ya biasa. Makhluk Allah itu tanaman, binatang, manusia itu semua makhluk Allah. Salah kita merawatnya dengan memberi tanda di pohon itu ada kain gitu. Bukan artinya disembah. Ini kadang otak kafirun atau murtadin modal-modal kayak gini tuh yang miring-miring tuh saya nggak ngerti gitu pikirannya di mana. Apakah memang otaknya didudukin atau pikirannya terinjak-injak gitu, nggak ngerti saya. Terus dia bilang katanya ada rumah atau bangunan ya yang di dalamnya ini ada makam atau kuburan terus disembah katanya, mandi kembang. Hebodat ya. Kita ini diperintah sebagai umat muslim untuk ziarah ke makam orang tua, keluarga, kerabat, apalagi makam orang-orang soleh dan soleha, makam-makam wali-wali Allah, apalagi makam Rasulullah SAW. Untuk apa? Yang pertama, untuk mengingat akan kematian. Makanya ada doa ketika mengunjungi makam atau berziarah ke makam atau melewati makam. Assalamualaikum ahlad diyari minnal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahikun nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Karena kita juga akan menyusul mereka. Lihat bagaimana makam orang-orang soleh, makam wali-wali Allah itu selalu dibanjiri oleh manusia, apalagi makamnya Rasulullah SAW. Itu Masya Allah, doanya itu tidak ada hentinya. Mendoakannya itu supaya kita ini dapat keberkahan, supaya ini dapat karomahnya gitu. Bukan artinya menyembah, butet. Kalau sahabat mualaf nih lihat di beberapa upacara adat pemakaman di berbagai daerah, di berbagai suku, terus apakah dengan ketika sudah selesai terus datang ke makamnya terus mendoakannya, apakah itu disebut suatu bentuk penyembahan kepada makam, bentuk ibadah kepada berhala gitu? Saya tahu gitu ya maksud wanita ini ngomong seperti itu tuh apa. Jadi silakan teman-teman, saudara-saudaraku yang muslim yang ada di Banten atau ada yang di Tangerang ataupun yang kenal dengan wanita ini, soalnya saya ini dengarnya, saya cari media sosialnya katanya dia ada di Tangerang. Jadi silakan ada yang kenal dengan orang ini, silakan berikan
posisinya atau keberadaannya di mana, silakan nanti hubungi admin kami yang ada di kolom deskripsi, dan juga nanti saksikan part keduanya ya, karena ini lebih seru dan lebih mengerikan ya. Soalnya sudah bawa-bawa kota Bandung, tempat kelahiran saya. Warga Bandung ini dituduh umat muslimnya dengan satu tragedi atau satu yang bisa memecah belah umat di kota Bandung. Lembur urang difitnah ya. Jadi saksikan, insya Allah kita akan bertemu di video selanjutnya. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.